Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat belajar. Pada kali ini kita nanti akan berlatih mengerjakan penilaian akhir semester 1 ya sobat belajar. Pada kelas 4 kita nanti akan berlatih untuk muatan PPKN. Pada muatan PPKN semester 1 ini ya, khususnya pada tema 1-5 itu ada KD 3.1 memahami makna simbol-simbol dengan sila Pancasila. Kemudian yang berikutnya ada 3.2 yaitu mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir ada 3.4 mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Langsung saja sobat belajar, kita mulai untuk latihan mengerjakan penilaian akhir semester 1 ini. Yang pertama, keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan A. Sumber masalah, B. Anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang C. Bencana, yang D. Sebuah kesalahan. Yang mana yang sobat belajar yang betul? Ya, yang betul adalah B. Anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sudah jelas ini. Lanjutnya untuk yang nomor 2. Salah satu suku yang ada di Sumatera adalah A. Suku Gayo, B. Suku Minahasa, C. Suku Asmat, kemudian yang D. Suku Madura. Yang mana sobat belajar? Ya, yang betul adalah suku Gayo. Suku Gayo ini ada di Aceh. Kalau di suku Minahasa ini ada di Sulawesi Utara. Suku Asmat ada di Papua. Kalau suku Madura ada di Jawa Timur. Kita lanjut. Untuk yang nomor 3. Ketika bertemu dengan seseorang yang berasal dari daerah lain dengan budaya berbeda, yang sebaiknya kamu lakukan adalah A. Tidak suka, B. Kesal, C. Menghormati, D. Menganggap budaya kita lebih hebat. Yang mana sobat belajar? Ya, jelas ya, kita harus saling menghormati walaupun budaya kita berbeda. Kemudian soal yang keempat, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila tidak dilandasi dengan A. Permusuhan, B. Persatuan dan kesatuan, C. Permusuhan, kemudian yang D. Persamaan. Yang betul adalah ya, dilandasi dengan persatuan dan kesatuan. Ini sudah jelas ya. Kemudian soal yang kelima, walaupun memiliki banyak keberagaman dan perbedaan, namun bangsa Indonesia tetap bersatu seperti semboyan A. Negara Kartanegara, yang B. Tutpuri Handayani, yang B. Bhinneka Tunggal Ika, yang D. Engarso Sing Tulodo. Yang mana yang betul sobat belajar? Ya, tentunya sudah hafal. Yang betul adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian soal yang keenam, pekerjaan akan lebih cepat selesai jika dikerjakan dengan cara A. Sendiri-sendiri, B. Diam-diam, C. Kerja lembur, dan yang D. Kerjasama. Yang mana sobat belajar? Ya, yang betul adalah dengan dilakukan kerjasama. Kemudian soal yang ketujuh, berikut ini yang bukan merupakan hal-hal yang dapat memupuk kerjasama adalah A. Peran dan tanggung jawab yang jelas, B. Ingin berbagi ide pikiran, dan yang C. Berburuk sangka dengan orang lain, dan yang D. Keinginan untuk mencapai tujuan. Yang betul adalah berburuk sangka dengan orang lain, karena yang bukan ya sobat belajar berarti yang tidak baik. Kemudian soal yang ke-8, keragaman suku dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber A. Penguat bangsa, B. Kemunduran bangsa,
Kemudian yang C, kesenjangan bangsa. Yang D, ada kelemahan bangsa. Yang mana sobat belajar? Ya, tentunya sebagai atau sumber penguat bangsa. Kita lanjut soal yang ke-9. Sikap saling menghargai perbedaan dan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia dapat mempererat A. Tali silaturahmi keluarga. B. Persatuan dan kesatuan bangsa. C. Permusuhan dan perselisihan. Dan yang D. Hubungan baik dengan bangsa lain. Yang betul adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian soal yang ke-10. Keberagaman yang ada pada bangsa Indonesia merupakan A. Kelemahan sebagai bangsa yang besar. B. Kekuatan yang bisa digunakan untuk menaklukkan bangsa lain. Yang C. Hadiah dari bangsa-bangsa lain di dunia. Kemudian yang D. Anugerah dari Tuhan yang harus disyukuri. Mana sobat belajar? Iya, keragaman bangsa Indonesia itu adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri bersama. Kemudian untuk soal nomor 11. Segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab disebut A. Hak. B. Kewajiban. C. Tanggung jawab. Kemudian yang D. Kepedulian. Nah, sobat belajar, iya, segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab adalah suatu kewajiban. Kemudian soal yang nomor 12. Bersikap bijaksana dalam menggunakan sumber daya alam merupakan kewajiban bagi A. Pemerintah. B. Semua warga masyarakat. C. Orang tua. Kemudian yang D. Ada anak-anak. Mana yang sobat belajar? Ya, tentunya bersikap bijaksana dalam menggunakan sumber daya alam adalah kewajiban bagi kita semua warga masyarakat. Lanjut ke soal 13. Banyak warga desa yang suka membuang sampah di sungai, sehingga air di sungai menjadi kotor dan tercemar, serta sumur-sumur di sekitar pun airnya ikut tercemar. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika kita tidak menjalankan kewajiban dengan baik dalam menjaga kebersihan air sungai, maka bisa berakibat membuat kita menjadi terkenal, kemudian merugikan banyak orang. C. Meningkatkan kualitas air sumur, kemudian air sungai menjadi unik dan menarik. Tentunya yang betul adalah bisa merugikan atau berakibat merugikan banyak orang ya sobat belajar. Kita lanjut ke nomor yang ke-14. Sikap yang harus kita terapkan dalam menggunakan air bersih yaitu A. Bijaksana. B. Berlebihan. C. Boros. Dan yang D. Seenaknya. Iya, sudah jelas ya, ini tentunya kita harus menggunakan air dengan bijaksana. Kemudian soal yang ke-15. Kewajiban sebaiknya dilakukan dengan penuh A. Kebahagiaan. B. Percaya. C. Tanggung jawab. Dan yang D. Seenaknya. Nah, sobat belajar, iya betul, kewajiban harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Lanjut ke soal ke-16. Kita akan mendapatkan hak setelah A. Mempelajari kewajiban. B. Mengabaikan kewajiban. C. Melaksanakan kewajiban. Yang D. Melalaikan kewajiban. Mana yang betul? Kita akan mendapatkan hak setelah kita melaksanakan kewajiban. Yang C ya sobat belajar. Lanjut ke soal nomor 17. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara A. Seimbang. B. Terpisah. C. Bersama-sama. Yang D. Maksimal. Mana yang betul? Ya, kewajiban dan hak harus kita laksanakan secara seimbang atau selaras ya sobat belajar. Kita lanjut ke nomor soal yang ke-18. Mendapatkan air bersih adalah titik-titik setiap warga negara. Kewajiban, hak, yang C bonus, yang D ada diperlukan. Yang betul adalah ya, mendapatkan air bersih adalah hak setiap warga negara. Kemudian kita lanjut ke nomor 19. Kewajiban kita terhadap keberadaan sumber energi. A. Memberikan sumber energi kepada negara lain. Kemudian yang B. Menimbun
serta atau menimbun sumber energi di tempat yang aman. Yang C, ada menggunakan sumber energi dengan seenaknya. Yang D, menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan. Ya, yang betul adalah menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan. Kita lanjut ke nomor soal yang ke-20. Galih selesai belajar. Tindakan hemat energi yang sebaiknya dilakukan Galih apa ya, sobat belajar? Yang A, mendengarkan musik. Kemudian yang B, merapikan buku yang sudah dibaca. Yang C, memasukkan buku dalam tas. Yang D, mematikan lampu belajarnya. Kira-kira tindakan hemat energi yang mana? Ya betul, mematikan lampu belajar setelah Galih selesai belajar. Kita lanjut ke soal nomor 21. Salah satu kewajiban manusia terhadap tanaman ialah A, merawat tanaman dengan baik. B, menebang pohon sembarangan. Yang C, ada membuang sampah sembarangan. Yang D, ada membakar tanaman. Salah satu kewajiban manusia terhadap tanaman adalah merawat tanaman dengan baik. Sudah cukup jelas ini ya, sobat belajar. Kemudian kita lanjut ke nomor soal yang ke-22. Bentuk kepedulian terhadap tumbuhan yang bisa dilakukan seorang siswa di sekolah misalnya adalah A, memetik bunga di tanaman sekolah untuk bermain. Kemudian yang B, menaiki pohon di halaman sekolah ketika istirahat. Kemudian yang C, menyirami tanaman yang ada di halaman sekolah. Kemudian yang D, membuang sampah sembarangan di tanaman sekolah. Yang betul adalah menyirami tanaman yang ada di halaman sekolah. Itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan sekolah. Kemudian kita lanjut ke nomor soal yang ke-23. Keseimbangan hak dan kewajiban dapat ditunjukkan dengan cara A, mendahulukan hak daripada kewajiban. Dan B, mendahulukan kewajiban daripada hak. Kemudian yang C, melaksanakan kewajiban tanpa menuntut hak. Kemudian yang D, menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Yang mana sobat belajar? Iya, keseimbangan hak itu dapat ditunjukkan dengan cara mendahulukan kewajiban daripada hak. Kemudian kita lanjut ke nomor yang ke-24. Menebang pohon dengan sistem tebang pilih dilakukan dengan cara menebang semua pohon. Dan yang B, menebang yang sudah siap ditebang dan membiarkan yang masih kecil. Kemudian yang C, menebang separuh hutan. Kemudian yang D, ada tidak menebang pohon. Tebang pilih itu adalah ya, menebang yang sudah siap ditebang dan membiarkan yang masih kecil. Kemudian ke-25, bermain dengan hewan piaraan merupakan kewajiban. Kemudian yang B, hak. Yang C, ada kebahagiaan. Yang D, ada kesedihan. Yang mana sobat belajar? Ya betul, bermain dengan hewan merupakan suatu hak kita. Kemudian ke halaman atau ke nomor soal 26. Berburu hewan liar termasuk perbuatan melanggar hak-hak. A, warga masyarakat. B, pemburu. C, hewan. D, pemerintah. Berburu hewan liar termasuk perbuatan melanggar hak hewan. Sudah jelas ya sobat belajar. Kemudian kita lanjut ke nomor soal yang ke-27. Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada kita sendiri disebut A, hak. B, kewajiban. C, tanggung jawab. Yang D, ada hadiah. Yang mana sobat belajar? Ya betul, sesuatu yang mutlak menjadi milik kita itu namanya adalah hak. Kemudian kita lanjut ke nomor soal yang ke-28. Terhadap hewan langka sebaiknya bagaimana sobat belajar? A, memburu dan menjualnya. B, menjaga dan memeliharanya di rumah. C, menjaga kelestariannya. Kemudian yang D, ada mengonsumsinya. Terhadap hewan langka sebaiknya kita menjaga kelestariannya. Yang C ya sobat belajar. Kemudian kita masuk ke nomor yang ke-29. Di bawah ini adalah penyebab mulai langkanya beberapa hewan kecuali perburuan liar,
yang B penjualan binatang langka, yang C ada tegas-tegasnya hukum terhadap hewan liar, yang D pembuatan cagar alam. Berarti ini yang kecuali, berarti yang mana sobat belajar? Ya, yang kecualinya adalah yang D ya, pembuatan cagar alam. Kemudian untuk masuk kita ke nomor soal yang ke-30. Berikut ini kegiatan yang berdampak baik terhadap lingkungan, kecuali A. Melakukan pembibitan pohon baru, B. Menebang hutan sembarangan, C. Melakukan reboisasi, kemudian yang D. Melakukan tebang pilih. Yang bukan atau yang kecuali adalah menebang hutan sembarangan. Kemudian 31, akibat jika kita membuang sampah sembarangan adalah A. Lingkungan nyaman dipandang, B. Udara segar, C. Tempat tersebut asri, yang D. Menimbulkan bau busuk. Yang betul adalah, ya betul, jika kita membuang sampah sembarangan bisa menimbulkan bau busuk di lingkungan kita. Kemudian kita lanjut ke nomor soal yang ke-32. Sikap tidak peduli terhadap lingkungan yang tercermin di lingkungan keluarga adalah A. Membersihkan tempat tidur, kemudian yang B. Menyapu halaman rumah, yang C. Ada membuang sampah tidak pada tempatnya, kemudian yang D. Mencuci piring menumpuk di dapur. Sikap yang tidak peduli terhadap lingkungan adalah yang mana? Ya, sudah jelas, yaitu yang C. Membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian ke soal yang ke-33. Salah satu contoh kewajiban individu terhadap tanaman yaitu yang A. Menikmati keindahan bunga mekar dengan sempurna, B. Mencium harumnya bunga mekar dengan sempurna, C. Menyiram dan memupuk tanaman agar tumbuh subur, kemudian yang D. Ada menikmati oksigen yang dihasilkan tanaman. Kewajibannya yang mana sobat belajar? Ya betul, menyiram dan memupuk tanaman agar tumbuh subur. Yang lainnya itu adalah H. Kemudian nomor 34, kita diberi kebebasan untuk memeluk agama masing-masing, maka kita memiliki tanggung jawab untuk A. Taat dengan aturan agama masing-masing, B. Membandingkan ajaran antar umat beragama, yang C. Tidak melakukan aturan sesuai agama masing-masing, kemudian yang D. Tidak menyakiti sama. Yang betul adalah ya, yang A ya, taat dengan aturan agama masing-masing. Kita masuk ke soal ke-35. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat A. Tercela, B. Jujur, C. Pendusta, D. Bohong. Ini sudah jelas ya. Yang betul adalah berbuat jujur. Kita masuk ke nomor soal yang ke-36. Berikut yang bukan makna sila pertama Pancasila yaitu, yang bukan ya sobat belajar, diingat-ingat, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Dan yang B, semua yang Tuhan ajarkan harus dijaga. Yang C, percaya adanya Tuhan. Yang D, membeda-bedakan teman yang berbeda agama. Kira-kira yang mana? Ya betul, membeda-bedakan teman yang berbeda agama bukan merupakan makna sila pertama. Kemudian kita masuk ke nomor soal yang ke-37. Nilai-nilai berikut yang merupakan pengamalan dari sila pertama Pancasila adalah A. Mencontek ketika ulangan, B. Mengganggu teman yang berlainan agama, kemudian yang C. Tertib dalam menjalankan ibadah, yang D. Ada suka berbohong kepada teman. Kira-kira yang mana? Ya betul, nilai-nilai yang merupakan pengamalan dari sila pertama adalah tertib dalam menjalankan ibadah. Kemudian masuk ke nomor soal yang ke-38. Mata rantai berbentuk segi empat pada lambang sila kedua Pancasila melambangkan A. Perempuan, B. Laki-laki, C. Ikatan persatuan, D. Hubungan manusia dengan manusia lainnya. Yang mana sobat belajar? Ya, yang betul adalah laki-laki. Kalau yang mata rantai lingkaran berbentuk lingkaran itu adalah perempuan. Kita lanjut ke nomor soal yang ke-39 ya sobat belajar. Saling menghargai perbedaan dan tidak merasa dirinya paling baik merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa?
pertama, B kedua, C ketiga, yang D keempat. Mana sobat belajar? Ya betul, saling menghargai perbedaan itu adalah sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya untuk nomor soal yang ke-40. Berikut makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kecuali A. Setiap manusia setara dan sejajar. Yang B. Mengutamakan kepentingan pribadi. Yang C. Mengutamakan kebenaran dan keadilan. Yang D. Beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Betul adalah mengutamakan kepentingan pribadi. Ya, ini yang kecuali ya sobat belajar. Kemudian 41. Berikut adalah makna dari sila ketiga Pancasila. Kecuali A. Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Cinta damai dan persatuan. C. Tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Yang D. Menolong orang yang sedang mengalami kesulitan. Yang mana yang betul? Ya, yang bukan makna sila ketiga adalah menolong orang yang sedang mengalami kesulitan ya sobat belajar. Kemudian untuk nomor 42. Berikut ini merupakan contoh penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang A. Sembahyang. B. Ada membanggakan diri. C. Mementingkan urusan pribadi. Yang D. Sikap rukun antar teman. Yang tepat jawabannya adalah ya, sikap rukun antar teman merupakan penerapan sila ketiga Pancasila. Kemudian nomor 43. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain merupakan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila ke A2, B3, C4, kemudian yang D ke 5. Merupakan nilai Pancasila keberapa sobat belajar? Ya, yang betul adalah merupakan nilai-nilai Pancasila yang keempat. Untuk nomor 44. Berikut yang merupakan sikap kepahlawanan adalah A. Rela berkorban. B. Suka menindas yang lemah. C. Mementingkan kepentingan pribadi. Yang D. Ada mudah menyerah. Ya, yang betul adalah rela berkorban merupakan sikap kepahlawanan. Kemudian yang ke-45. Gambar di samping merupakan lambang sila Pancasila ke A1, B2, C3, yang D keempat. Betul adalah ya, ini adalah lambang sila Pancasila keempat ya sobat belajar. Sudah jelas ini. Kemudian nomor 46. Berikut merupakan tindakan yang mencerminkan sila keempat Pancasila. Kecuali A. Menghargai pendapat orang lain. B. Menyela dan membantah pendapat orang lain dengan tidak sopan. Yang C. Mendengarkan dengan baik orang yang sedang berbicara. Yang D. Memberikan kesempatan kepada orang lain yang ingin mengutarakan pendapat. Berarti yang bukan merupakan tindakan sila keempat adalah ya, menyela dan membantah pendapat orang lain. Kemudian ke-47. Gambar di samping merupakan lambang sila Pancasila keberapa sobat belajar? A1, B3, C4, D5. Yang betul adalah ya, sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Langsung kita masuk ke nomor yang ke-47. Berjuang tanpa henti, tidak mudah goyah atau tidak mudah terpengaruh disebut A. Tangguh. B. Berani. C. Ikhlas. Yang D. Ada rela berkorban. Yang betul adalah tangguh ya, berjuang tanpa henti. Kemudian ke soal yang 48. Berikut makna dari sila kelima Pancasila. A. Demokrasi. B. Menghormati perbedaan. C. Mau bekerja keras. Yang D. Ada kebersamaan. Yang betul mana sobat belajar? Ya, makna sila dari sila kelima salah satunya adalah mau bekerja keras. Kemudian kita masuk ke nomor yang ke-49. Berikut adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Kecuali
A. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang C. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang D. Ada menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Yang mana yang betul sobat belajar? Ya, yang bukan pengamalan sila kelima adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu adalah makna sila ke-1 ya, sobat belajar, atau pengamalan sila yang pertama. Kita ke soal yang terakhir, ke-50. Sikap Muhammad Hatta sebagai proklamator Indonesia yang rela berkorban dan pantang menyerah merupakan cerminan dari Pancasila. Sila keberapa sobat belajar? A1, B2, C3, D4. Yang betul adalah ya, merupakan cerminan dari Pancasila sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, demikian sobat belajar ya, video pelajaran kali ini untuk latihan penilaian akhir semester muatan PPKN. Jangan lupa dukung channel dari Pak Guru ya, dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.